warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Nabila Putri dari kelas 5 Ekonomi Syariah AD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ketenagakerjaan guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Muhammad As-Siddiqi, ME. Ya, langsung saja ya. Ketenagakerjaan itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan mendefinisikannya yaitu sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan ketenagakerjaan yang tersusun berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Yaitu yang pertama berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Contohnya yaitu pensiunan, para lansia, dan anak-anak. Yang kedua ada berdasarkan batasan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Contohnya itu anak sekolah, mahasiswa, orang yang cacat, dan para pengangguran sukarela. Dan yang ketiga, berdasarkan segi keahlian atau kualitas dan pendidikannya. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu. Dalam bidang ini dengan cara sekolah atau pendidikan formal atau non-formal. Contohnya pengacara, guru, dokter, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Yang ketiga ada tenaga kerja terampil. Ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya ada apoteker, mekanik, ahli bedah, dan lain sebagainya. Yang keempat ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya saja, seperti ART, kuli, buruh angkut, dan lain sebagainya. Masalah-masalah ketenagakerjaan dalam prosesnya ternyata pembangunan tidak hanya dihadapkan kepada keterbatasan tenaga kerja ahli saja, melainkan masih banyak masalah lainnya. Kondisi itu dapat dilihat dengan banyaknya masalah yang dihadapi ketenagakerjaan di Indonesia. Di antaranya yaitu satu, jumlah angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Yang ketiga, ada persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Yang keempat, ada pengangguran. Dampak masalah ketenagakerjaan terhadap perekonomian di Indonesia yaitu timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja, maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia karena masih banyaknya pengangguran. Upaya perencanaan tenaga kerja itu bertujuan untuk melakukan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan lainnya secara berkesinambungan. Pemerintah Indonesia dalam hal penetapan kebijakan dan penyusunan program perencanaan tenaga kerja melakukan pengelompokan menjadi 2, yaitu yang pertama perencanaan tenaga kerja makro, yaitu perencanaan tenaga kerjaan yang sistematis dengan menggunakan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna merangsang pertumbuhan. Pertumbuhan ini yaitu yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial baik yang berskala nasional, daerah, juga sektoral yang dapat membantu lapangan pekerjaan seluas-luasnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para pekerja. Yang kedua ada perencanaan tenaga kerja makro, perencanaan ketenagakerjaan yang sistematis dalam suatu instansi pemerintah maupun swasta. Bertujuan dengan penggunaan ini tenaga kerja yang optimal dan produktif untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi dalam instansi terkait. Usaha untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yaitu yang pertama ada kebijakan pendidikan. Melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja baik dalam keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Yang kedua ada kebijakan lapangan. Pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Yang ketiga ada kebijakan pengupahan. Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapat upah yang tidak terlalu rendah. Angkatan kerja baru usia muda kesulitan menemukan pekerjaan meningkat selama pandemi COVID-19.
Kondisi ini memicu kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun, terutama mereka yang mendapat pendidikan lebih tinggi. Berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional yang dilansir harian Kompas 15 Oktober, kenaikan tingkat pengangguran terbuka usia 15 hingga 29 tahun naik menjadi 2,18%. Data yang sama juga menunjukkan penurunan angkatan kerja baru yang mendapat pekerjaan dari 53,1% sebelum pandemi menjadi 44,5% saat pandemi. Peneliti di Semeru Research Institute, Lia Amelia menyebut, kondisi ini berdampak buruk jangka panjang, seperti penurunan kualitas SDM, serta pendapatan rendah dan persoalan kesehatan mental. Jadi mereka sangat dimungkinkan untuk bekerja apa yang ada, apa aja gitu. Tanpa mungkin mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi mereka dan juga berupah rendah. Krisis COVID-19 ini juga bisa berdampak negatif pada masalah kesehatan mental lulusan baru ya, dikarenakan depresi dan juga adanya gangguan kecemasan akibat prospek ekonomi yang terbatas selama pandemi. Menurut Direktur Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Mahatmi Parwitasari Saronto, persoalan ini dipicu sistem informasi pasar kerja dan darurat produktivitas yang terus menurun sejak 2018. Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang ada di sebelah kiri ini, kita lihat bahwa produktivitas kita itu terus turun sampai tahun 2018. Dan kita makin jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Cina, lalu juga dengan India, lalu juga dengan Vietnam, dan juga dengan Malaysia, dan juga Thailand. Pemerintah dituntut mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia demi peningkatan produktivitas angkatan kerja baru. Jika tidak, kegagalan memanfaatkan bonus demografi atas populasi usia produktif yang besar mengancam di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.